Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Amelia dari kelas 12 IPA 3. Berikut merupakan tugas sejarah Indonesia saya. Latar belakang, benarkah congklak berasal dari Arab atau Afrika? Sampai saat ini fakta tersebut tidak diketahui secara pasti. Namun yang jelas congklak atau dakon sangat digemari oleh anak-anak di Jawa dari segala usia. Congklak dulunya memang lebih sering dimainkan oleh anak-anak bangsawan. Pendapat dari beberapa tokoh. Pendapat 1 yang dikemukakan oleh James Dananjaya dilansir dari Historia mengatakan bahwa justru congklak yang menyebar luas ke berbagai negara. Selain dibawa oleh pedagang, ini juga karena pengaruh penyebaran Islam. Selain Filipina, beberapa negara seperti Sri Lanka bahkan juga mengenal congklak, bahkan hingga ke tanah Afrika. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Dennis Lombard mengatakan ada permainan dari negara lain yang juga mirip dengan congklak. Setidaknya pada abad ke-17, permainan serupa telah populer di wilayah Madagaskar hingga Turki. Pada tahun 1983, sebuah bidak congklak ditemukan di sebuah situs di Panjuran, Banten. Situs tersebut dulunya diketahui sebagai pabrik tembikar, di mana bidak congklaknya terbuat dari tanah liat. Saat ini, benda bersejarah tersebut disimpan di Museum Nasional Indonesia. Istilah batu dakon bukan hanya digunakan untuk permainan dakon atau congklak saja, akan tetapi terdapat sebuah temuan dari zaman megalitikum yang dinamai batu dakon. Ini karena bentuknya memang mirip dengan bidak yang biasa digunakan bermain dakon. Mengenai fungsi batu itu yang ditemukan itu terdapat dua pandangan dari para ahli. Pertama, kemungkinan lubang-lubang di batu tersebut digunakan untuk wadah sesajen. Anggapan kedua, yaitu bahwa batu tersebut difungsikan untuk memetakan bintang seperti di India. Tetapi, apakah batu dakon ada kaitannya dengan permainan dakon alias congklak masih belum diketahui. Setiap permainan tradisional pasti mengandung makna-makna tertentu, tak terkecuali congklak. Ada sebuah arti sederhana di balik permainan ini, yang mana mungkin tidak disangka-sangka. Lombard mengatakan bahwa dakon atau congklak diadaptasi dari kata daku, yang artinya saya. Oleh karena itu, makna permainan congklak atau dakon ini adalah menonjolkan ego seseorang, di mana artinya permainan ini tidak dapat memperlihatkan sisi kompetitif dari masing-masing pemainnya. Tujuannya hanya untuk saling menghibur satu sama lain atau diri sendiri. Tidak ada persaingan untuk memenangkan permainannya seperti beberapa permainan tradisional lain. Orang Eropa bahkan pernah terkejut saat pertama kali memainkan dakon atau congklak. Mereka menyadari bahwa tidak ada persaingan di sini, seperti yang terdapat pada catur Jawa atau disebut dam-daman. Tetapi, percaya atau tidak, bermain congklak bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Aturan bermainnya dibuat sedemikian rupa sehingga permainannya hanya mungkin berhenti karena suatu hal. Ketika tidak ada lubang yang berisi biji, artinya permainan berakhir. Selain itu, tahukah Anda bahwa di setiap gerakan permainan ini mengandung filosofi? Misalnya, gerakan mengambil biji congklak berarti bahwa dalam hidup kita harus memberi dan menerima. Lalu, menaruh biji ke lubang lain berarti kita harus menabung untuk masa depan dan jangan lupa berbagi dengan orang lain. Kendati demikian, kembali pada tujuan awal permainan ini, yaitu bukan tentang menang dan kalah. Tujuannya adalah kesenangan diri dan memaknai arti dari setiap langkah permainannya. Cara bermain congklak. Permainan ini hanya bisa dimainkan oleh dua orang. Walaupun terkadang ada yang memainkannya sendiri, masing-masing mendapatkan jatah sekitar 49 biji-bijian, yang nantinya diisi ke setiap lubang di papan. 7 lubang di sisi kanan
di kedua ujung papan. Lubang ini memiliki perbedaan, yaitu ada yang ukurannya kecil berada di tengah-tengah papan dan besar berada di ujung papan. Pemain akan mengisi masing-masing lubang berukuran kecil dengan takaran 5-7 biji dan lubang besar dikosongkan. Di awal permainan, lubang besar dianggap sebagai gudang penyimpanan bagi setiap pemain. Cara bermainnya sangat sederhana. Pemain hanya perlu memilih satu lubang kecil dan mengambil seluruh bijinya. Kemudian setiap biji dipindahkan ke lubang lainnya satu persatu searah jarum jam, sampai habis termasuk ke lubang lawan. Pemain kedua mendapat giliran setelah pemain pertama memiliki lubang yang kosong. Aturan penting lainnya adalah tidak boleh mengisi biji ke lubang besar milik pemain lainnya. Tetapi jika melewati lubang sendiri dan masih ada biji tersisa berada di tangan, maka semuanya diletakkan di sana. Meski tidak bersifat kompetitif, tetapi tentu harus ada pemain yang kalah untuk mengakhiri permainan. Saat lubang-lubang kecil sudah kosong, maka pemain harus menghitung jumlah biji di lubang besar. Siapa pemilik biji terbanyak adalah pemenang dari permainan ini. Akhir permainan menggambarkan suatu sifat, di mana orang yang menuai kebaikan pasti akan sukses. Itu termasuk usaha untuk menabung dan memikirkan strategi yang baik. Adapun beberapa manfaat dari permainan congklak seperti yang saya lampirkan pada video ini. Demikianlah pembahasan singkat dari saya mengenai sejarah tentang permainan congklak. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.